Allah pelajaran yang bisa kita dapat dari Mbak Wiwi, terutama tentang YKIPS. Mangga Teh Nui, nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Teh Ine sudah sharing. Ya, alhamdulillah kita mulai saja untuk tema hari ini adalah YKIPS, yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur ya, yang akan dipaparkan oleh Bu Wiwi, alhamdulillah dari Solo. Juga ini terima kasih banyak, ada yang dari Hiroshima, Jepang ya, Masya Allah ya, bisa bergabung bersilaturahim di KSB Zoom sharing KSB, alhamdulillah. Jadi silaturahim kita hari ini tidak terbatas ruang dan waktu ya, insya Allah gitu, ada di berbagai kota gitu, bahkan ada dari negara lain, alhamdulillah sudah bisa hadir, dan semoga Allah ridho dengan silaturahim pagi ini. Nah, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Silahkan Bu Wiwi sharingnya. Semoga Allah mudahkan dan kita juga diberi kemudahan untuk memahami dan menerima ilmu yang sebetulnya Allah sudah hadirkan dalam Al-Quran juga. YKIPS itu detail sekali dibahas gitu ayat per ayatnya, alhamdulillah. Dan dari ilmu SEF ini kita belajar dengan landasan Al-Quran sebetulnya. Baik Bu Wiwi, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk harusnya memperbaiki diri untuk menghadap kepada Allah dalam lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini menjadi jalan kita untuk lebih baik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Bapak Ibu, saya mau cerita apa ya? Allah, sebetulnya saya ini tidak bisa apa-apa. Sebetulnya saya ini menjalani YKIPS ya natural saja, nggak neko-neko, karena memang sebetulnya itu sudah menjadi fitrahnya ya. Allah sudah memberikan kita untuk YKIPS. Saya tidak perlu saya perpanjang ya, karena YKIPS itu sudah di luar kepala kita untuk menghafal bahwa yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur itu. Nah, itu dari kecil, alhamdulillah, Bapak Ibu saya sudah mengajarkan itu. Kemudian tambah besar, hidup saya seperti pelangi, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada yang, aduh sedih banget gitu. Jadi insya Allah YKIPS-nya sudah terlatih, walaupun saya belum ngeh bahwa oh itu toh yang namanya YKIPS. Begitu nggih. Sampai akhirnya tiba-tiba suami saya diambil Allah. Itu ya saya enggak apa-apa gitu. Saya langsung lapor ke guru saya yang murabi saya yang kebetulan sedang berada di Saudi. Saya kabarkan jam 1 malam itu, Us, Bapak meninggal, Us, Bapak nggak ada. Oh, nggak apa-apa, Bu Wiwi. Iya, tapi saya kan belum haji. Terus ini suami meninggal, saya hajinya dengan siapa, Ustazan?
dengan Allah. Kan yang punya rezeki Allah, bukan suaminya Bu Wiwi gitu. Terus saya, oh gitu ya Us. Iya, udah pokoknya selama masih ada Allah, hidup itu terasa nikmat. Nah, saya mendapat pe, pe- penguatan bahwa nggak perlu sedih kok walaupun ditinggal suami, dan suami itu sudah kita urusin, dan 3 hari sebelum kematiannya beliau sudah saya temenin sedemikian rupa sehingga beliau wafat di saya di ICU. Terus selama beliau koma 2 hari, sholat. Keren ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi keriaan, kesombongan, tapi ini sebuah iktibar. Saya diberi suami yang sangat baik, sampai koma pun beliau masih bisa sholat. Jadi kalau jamnya sholat itu saya, Bapak, adzan ya Bapak, ayo kita sholat Bapak. Terus saya tayamumkan. Setiap takbir itu beliau membuka mata. Kemudian jadi Allahu Akbar, terus beliau merem lagi. Terus bacaan sholat, terus nanti takbir lagi Allahu Akbar. Pokoknya setiap takbir beliau melek. Saya gini, Allah, kenapa kalau takbir melek ya? Itu sebuah hiburan buat saya di ruang ICU berdua dengan suami saya 16 tahun yang lalu. Jadi saya sudah menjanda 16 tahun, tapi tetap bahagia karena saya merasa suami saya tidak meninggal di sana ya. Tapi seperti psikologi kematian bahwa ruhnya suami saya masih menemani saya supaya saya tidak sedih. Jadi ya saya tidak merasa menjanda. Alhamdulillah itu rasa syukur yang luar biasa, dan saya masih bisa mempertahankan sudah 16 tahun ya oke-oke saja gitu. Nah, terus waktu selesai sholat, beliau terus udah diem, nggak membuka mata lagi. Nah, saya biasanya setelah sholat, saya bacakan doa selamat itu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, pas doa selamat itu beliau membuka mata, terus tersenyum, terus saya gitu, loh, Bapak kok tersenyum? Bapak senang ya saya doakan ini? Bapak suka ya? Oh ya Bapak ya, nanti kita ketemu di surga Darussalam ya Bapak ya. Nah, itu selesai, beliau tuh sudah tidak senyum, tidak membuka mata. Wong namanya koma ya. Terus oh kayaknya ini senang doa ini. Saya doakan itu lagi. Jadi berulang-ulang doa salam itu saya ucapkan, dan ternyata beliau menyambutnya dengan mata membuka dan mulut tersenyum. Padahal ini sudah kabel semua, kabelnya orang koma ya. Tapi disitulah saya semakin merasakan betapa Allah itu sangat-sangat luar biasa sekali menolong saya, menolong hidup saya. Mudah-mudahan nanti menjelang kematian Allah juga tetap menolong saya. Setelah mati pun Allah juga tetap menolong saya, merahmati saya, dan itu harus kita yakini. Sampai beliau, dah ya Bapak, nggak apa-apa ya, nanti kalau ditanya Allah begini, begitu, saya talkin gitu. Tiba-tiba, dokter, Ibu, sudah Ibu, Bapak sudah nggak ada. Oh, lah aku hajinya gimana? Aduh, otaknya ini sudah ke haji bersama beliau. Jadi, seperti itu. Ternyata Ustazah saya mengatakan, nggak apa-apa Bu Wiwi, yang punya uang itu Allah, yang punya rezeki itu Allah. Jadi kalau ditinggal mati Bapak itu nggak usah sedih.
Dan subhanallah Bapak Ibu, 3 hari setelah kematian suami saya kirim doa yang harusnya itu adalah ulang tahun suami saya. Harusnya kita doa ulang tahun, mengundang teman-teman pengajian untuk ulang tahun suami saya. Ternyata yang datang adalah peserta pengajian 3 harinya suami saya. Nah, itu spiritualnya saya ditinggal mati suami saya, Ji. Dan selesai pengajian jam 10 malam, ibu saya dari Solo telepon. Waktu itu saya tinggal di Jakarta. Gimana, Wi? Gak apa-apa, Bu. Alhamdulillah atas doanya semua, atas bantuannya semua, acara tahlilan sukses. Saya begitu. Oh ya sudah, alhamdulillah. Udah, kamu besok kirimkan fotokopi KTP, foto, dan perlengkapan haji. Loh, buat apa? Ya, kamu pergi haji. Loh, sama siapa? Sama kita semua. Subhanallah, Ji, nanti 1 tahun. Dan semua terkabul dengan keyakinan kita. Gitu. Pas suami saya meninggal 25 Desember, 26 Desember saya masuk embarkasi Solo, 27 terbang, 28, 29 tahun baru saya tidur di Haram. Tanggal 1, terus tanggal 2 saya mengulang tahuni suami saya dengan umroh. Subhanallah, saya pulang dari mengumrohkan suami, suami datang ke maktab. Saya bilang, lah Bapak, kita lagi haji, besok saja di Indonesia saya servis selama 40 hari di Indonesia, begitu ya. Karena waktu itu saya haji reguler, jadi 40 hari di Haram. Dan selanjutnya suami saya sering datang untuk memesan apa. Ibu, kamar mandinya dibeginikan. Ibu, ini dibegitukan. Saya pikir, ini suami saya benar ya? Apa masih hidup ya? Jadi beliau sering mengirim pesan ke saya dalam mimpi. Nah, itu keyakinan lagi bahwa kita betul-betul harus yakin selama ada Allah. Jangan takut ditinggal mati suami. Jangan takut ditinggal mati siapa saja yang kita sayangi. Nah, itu tentang keyakinan ya, keyakinan saya kepada Allah bahwa Allah itu betul-betul segalanya. Allah itu betul-betul jangan disangsikan lagi. Allah itu jangan dipertanyakan lagi. Apalagi pada saat kita diuji, pada saat kita dicoba, itu sering setannya itu, apa kamu bisa? Ini, itu membuat waswisu fisudurinas itu ya. Nah, itu yang apa ya? Itu godaan setan yang luar biasa sekali pada terakhir supaya kita tidak percaya lagi kepada Allah. Nah, kalau sudah keluar waswisu fisudurinas itu, saya langsung ta'awud. Enggak, Allah akan nolong aku. Bismillah. Nah, enggak lama kemudian pertolongan itu selalu datang. Itu. Nah, meyakini itu memang tidak mudah ya. Perlu latihan dan latihannya ya. Enggak kok, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Saya pergi kemana-mana. Wiwi sama siapa? Sama Allah. Enggak, maksudnya temennya siapa, diantar siapa, ya ditemenin ya sama Allah, karena saya kemana-mana kan sendiri ya selama menjanda 16 tahun ini. Dan alhamdulillah wa syukurillah saya merasa aman-aman saja. Jadi itu
satu contoh bagaimana kita sangat-sangat yakin kepada Allah. Itu ya, yakin. Kemudian yang kedua apa? Khusyuk ya. Nah, khusyuk itu apa tuh ya? Khusyuk itu adalah apa ya? Fokus ya, fokus kepada sesuatu yang kita ini kan, yang kita harapkan, yang kita inginkan. Jadi bermakna untuk tunduk, untuk merendah, untuk takut hanya kepada Allah ketika kita sedang diuji. Dengan diuji apapun, dengan diuji kebaikan, dengan diuji keburukan, pokoknya seperti apa ya? Seperti kalau kita menghadap dosen yang mau menguji kita itu, kita mau gerak, mau begini begitu aja takut ya. Nah, apalagi ini kepada Allah. Jadi orang Jawa bilang, udah jangan nengok kanan, jangan nengok kiri. Pokoknya udah khusyuk, madep mantep marang Gusti gitu ya kalau orang Jawa bilang. Jadi sudah pokoknya Gusti Allah. Nah, itu juga kata orang susah. Memang semuanya butuh latihan. Makanya alhamdulillah Pak Faiz memberikan latihan-latihannya ya. Itu ya salah satunya memang seperti ini. Seperti itu Allah bisa karena biasa. Dan kita juga bisa kalau kita biasa. Ya, kita biasanya bangun tidur ke kamar mandi. Terus nanti wudhu, terus pakai mukena, terus sholat. Itu kalau kita antara ya, tapi kalau kita sudah terbiasa, jadi khusyuk ini betul-betul pokoknya Gusti Allah itu. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan juga kepada saya untuk bagaimana khusyuk, terutama kalau terapi pasien. Khusyuk. Nah, kemudian ikhlas. Nah, ikhlas itu gimana ya? Ikhlas itu susah. Hanya mudah diomongkan, tapi susah untuk dipraktekkan. Nah, alhamdulillah saya mempunyai mempunyai trainer yang baik, yang saya dekat dengan beliau. Beliau mengatakan, ikhlas itu bisa direkayasa kok, Bu Wiwi. Wah, luar biasa ini. Ikhlas kok bisa direkayasa ya. Nah, padahal ikhlas itu sudah nggak kepikiran apa-apa, sudah tidak ada di hati, sudah tidak ada di mana pun, sudah ikhlas, lepas gitu ya. Tapi ternyata menurut ilmu psikologi, salah satu cara untuk ikhlas itu adalah dengan rekayasa. Latihannya seperti itu. Jadi apa ya bahasa Inggrisnya, fake it, then you make it, then you becoming. Gitu ya. Oh, bahasa Inggrisnya belepotan, nggak apa-apa ya untuk hiburan pagi. Nah, jadi kita berpura-puralah untuk melakukan dengan ucapan saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Nah, ternyata ucapan kita ini akan naik ke otak kita, ke bawah sadar kita. Saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Nah, ternyata terus dia akan meluncur ke hati kita. Saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Nah, apa yang kita ucapkan, dia akan menjadi pikiran kita,
kemudian dia akan menjadi tindakan kita, dan dari tindakan itu akan menjadi sebuah amal. Nah, tinggal apa yang kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Itu nanti yang masuk dan yang keluar adalah ikhlas dan pasrah dalam bentuk tindakan, dalam bentuk pekerjaan hati ya. Akhirnya kita benar-benar ikhlas dan pasrah. Dan ternyata ikhlas itu adalah ultimate success teknologi. Jadi teknologi sukses yang paling luar biasa gitu ya, itu adalah ikhlas. Karena kalau ikhlas itu adalah yang mengerjakan Allah, bukan kita. Nah, sebetulnya enak tuh ya, katanya Ustadz Faiz itu, udah pokoknya nurut aja sama Allah. Apa yang dikatakan Allah turutin aja. Itu mudah kok. Dalam hati saya enak aja ngomongnya begitu. Padahal, tapi setelah kita dalemin, ternyata benar kok apa yang dikatakan Ustadz Faiz ya. Kok hanya disuruh nggak usah neko-neko mikirin yang negatif. Pikirin aja yang positif. Kan enak ya. Tapi kenapa ya otak kita ini masih sering mikir yang sebetulnya bukan yang harus kita pikirin, tapi kenapa kita harus mikirin itu? Jadi ya semakin ke sini semakin berusaha untuk menurut kata Allah. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan ilmu Al-Hikam. Alhamdulillah dulu dipertemukan dengan ilmu Amus. Amus apa ya Teh Ina? Amus attracting miracle. Save. Jadi dengan melakukan save itu kita akan mendapatkan apa ya? Keajaiban-keajaiban. Nah, save itu isinya YKIPS, yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Nah, dengan melakukan 5 ini, itu kita sudah menarik keajaiban, sudah menghadirkan keajaiban. Dan alhamdulillah secara intensif saya belajar SEF, saya merasakan betul. Ternyata betul ya YKIPS itu. Jadi ya udah saya olah terus. Gitu. Itu tentang ikhlas ya. Jadi ikhlas itu apa ya? Nggak usah dipikirin yang neko-neko. Kalau kita mau sedekah 500.000 ya udah 500.000 sudah, jangan mikir yang aku sudah keluar 500.000, kok aku nggak dapat apa ya. Nah, itu mengurangi. Tapi kalau ya udah nggak apa-apa tuh, mohon perlindungannya, mohon bantuannya, mohon pertolongannya ya Allah. Bismillah 500.000 ya Allah. Yang akan menggantinya. Udah ikhlas aja. Nggak tahunya langsung dapat tuker 1 kambing. Nah, jadinya kambingnya bayarnya hanya 500 loh. Itu hanya gara-gara ikhlas. Tadinya mau nyumbang 500 itu, aduh, duitnya nggak ada. Kan padahal saya pengen korban. Korbannya 1.500.000, belum ada. Nah, jangan ikutin pikiran-pikiran negatif itu. Terus, nggak apa-apa Gusti Allah, ini 500.000. Besok kambingnya akan diganti Allah. Udah langsung sedekah 500.000. Udah diem. Dikunci mulutnya, dikunci hatinya, dikunci
pikirannya dari hal-hal yang negatif. Tiba-tiba, ibu sudah beli kambing? Belum, wong duitnya nggak ada, duitnya kurang, ya udah, ibu nggak usah korban aja. Allah perso kok, Allah tahu kok. Tiba-tiba ada orang ngasih uang, ada orang, Mbak, ini Mbak buat beli kambing. Atau, Mbak, ini Mbak, hutangmu diputihkan. Gimana Ibu, Bapak? Kalau tiba-tiba hutang kita 5 juta diputihkan oleh perusahaan. Nah, alhamdulillah saya sering mengalami itu. Jadi kesimpulannya, rezeki saya itu oleh Allah sudah ditetapkan dari dulu ya, sudah ditetapkan bahwa rezekimu segini. Udah, tapi rezekimu tidak aku berikan kepadamu untuk dipegang gitu. Kamu tinggal bilang aja, nanti tak kasih. Kok saya nangkepnya sinyalnya Allah gitu. Jadi wah kayaknya enak nih kalau pizza. Tiba-tiba ada pizza datang. Wah kayaknya enak nih kalau ada apa namanya asinan Kamboja. Tiba-tiba ada kiriman asinan Kamboja. Enak nih ya kayaknya kalau apa. Wah enak nih kayaknya kalau bisa pergi haji. Tiba-tiba pergi hajinya harus melewati suami saya meninggal dulu, baru saya pergi haji sendiri. Mas, saya berhaji, saya ditemenin oleh suami saya. Gitu, beliau sering datang ke maktab saya dan dalam bentuk mimpi. Seru ya Bapak Ibu ya. Itu tentang keikhlasan kita melepas segala sesuatu yang menjadi kecintaan kita. Itu tidak mudah ya, tapi alhamdulillah Allah memudahkan saya, walaupun suami saya diambil, saya mendapat ganti yang luar biasa sekali. Bukan berbentuk manusia laki-laki ya, tapi berbentuk rezeki-rezeki yang Masya Allah luar biasa sekali. Itu tentang ikhlas. Nah, tentang pasrah sama juga ya. Pasrah, kepasrahan kita. Kadang-kadang, aduh, suamiku pergi atau meninggal. Gimana ya? Sedih kan ya? Siapa sih yang nggak sedih ya suaminya meninggal gitu. Alhamdulillah di sini yang sudah ditinggal suami beberapa ya, yang belum siap-siap saja karena sewaktu-waktu suami kita itu akan diambil oleh Allah. Nah, itu udah aja. Yang penting kelakuan kita. Selama kelakuan kita itu baik, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang baik. Sama seperti tadi coach siapa Taufik ya. Beliau enak saja merasakannya dengan penuh syukur karena beliau berpikirnya anaknya sudah diajarin dengan baik, kelakuannya sudah baik. Jadi selama kamu berkelakuan baik, insya Allah dimanapun juga kamu akan selamat. Andaikan tidak selamat pun, itu hanya sekedar ujian saja. Supaya kita tidak menjadi sombong. Duh, gimana ya Allah? Aku kan sudah baik, aku kan sudah luar biasa menjalankan semua aturanmu. Tapi kenapa ini aku diberi musibah? Kenapa aku? Nah, nanti Allah akan membalikkan begini. Emang lu siapa? Itu kan baik menurutmu. Menurut aku belum kok. Dan janganlah engkau merasa sudah beriman, sementara imanmu belum aku uji.
Nah, padahal ujian yang kita lalui ini masih banyak orang-orang yang lebih menderita dari kita. Seperti contoh yang sekarang ini ya, kita masih bisa bernafas, berhahi. Sementara kebetulan tetangga saya ada beberapa yang terpapar ya. Itu nafas aja susah. Gimana? Iya Mbak Wiwi, aku sudah nggak nyium ini, nggak nyium itu. Oh rasanya enak. Ya nggak enak Mbak Wiwi. Oh ya sudah. Kamu istighfar aja. Kamu minta maaf ke Allah. Mungkin kamu kemarin salah, kamu nyium apa? Nyium sesuatu yang tidak menjadi hakmu. Jadinya sekarang penciumanmu diambil Allah. Terus dia istighfar. Dia ini, saya kirimin CS3. Paginya, gimana? Alhamdulillah Mbak Wiwi, aku sudah bisa mencium. Apa itu namanya? Allah. Aku sudah bisa mencium ini loh. Rempah-rempah itu. Kan dia terus saya suruh minum rempah-rempah. Terus saya, oh Allah. Aku hanya bilang gitu kok. Kok mandi? Kok manjur? Kok dia sudah bisa mencium? Gitu. Nah, jadi sebetulnya apa namanya? Pasrah itu wes lah, terserah engkau Allah. Karena betul-betul kita nggak punya kemampuan apa-apa, Bapak Ibu. Nah, ini sering terjadi pada saya kalau saya diundang pasien untuk membantu beliau. Coba saya bisa apa, Bapak Ibu? Saya bukan dokter, saya bukan psikolog, saya bukan siapa-siapa. Titel saya ya hanya S saja, esem ya. Esem itu senyum. Jadi ya modal saya ya hanya senyum, bismillah, niat enson menolong seseorang. Ya udah saya terus berangkat ke rumah sakit atau ke rumahnya pasien gitu. Saya langsung ceritakan ke pasien itu bahwa Bu, saya nggak bisa apa-apa. Eyang, aku nggak bisa apa-apa. Mbak Wiwi, aku pokoknya didoain Mbak Wiwi aja. Siapa tahu Mbak Wiwi atas izin Allah lewat Mbak Wiwi bisa mengangkat sakit saya. Coba kalau seperti itu apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Berserah diri, kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Jadi udah berserah diri, semua kita serahkan ke Allah. Udah terserah engkau Allah. Beliau mau meninggal, ya berikanlah meninggal dengan cara yang terbaik, husnul khotimah. Kalau beliau mau sembuh, ya sembuhkan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, sehingga beliau bisa mengisi kehidupannya lebih baik lagi. Nah, saya sering begitu ya. Jadi sebelum beliau saya tapping, saya biasanya mengedukasi dulu tentang YKIPS, tentang yakin, tentang khusyuk, tentang ikhlas, tentang pasrah. Dan yang terakhir, tentang syukur. Eyang jangan ini. Jadi pasien saya ini ada yang ketakutan begitu. Engkau nanti kalau aku meninggal, Bapak gimana? Maksudnya suaminya bagaimana? Saya bilang, Eyang kan nggak akan meninggal. Makanya Eyang nggak usah mikir neko-neko. Supaya Eyang tetap hidup, bisa merawat Eyang Kakung, bisa pergi kemana-mana dengan Eyang Kakung. Gitu. Dia punya semangat ini. Mohon maaf. Begitu saya baru set up, beliau langsung teriak.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Saya, yang kenapa yang kenapa? Aku pipis Mbak Wiwi. Jadi beliau sudah 7 hari tidak bisa pipis. Beliau vertigo, terus sampai akhirnya dimasukkan ke ICU. Tambah nggak bisa pipis. Hanya saya ceritain tentang YKIPS, YKIPS-nya masuk, terus saya set up, beliau tiba-tiba pipis. Terus diurusin sama suster, terus siang beliau boleh keluar dari ICU, terus besok boleh pulang. Nah, jadi mas saya ikut SAFE ini, YKIPS itu betul-betul luar biasa sekali untuk kita praktekkan. Dan selanjutnya kita bersyukur karena masih banyak sekali orang-orang di luar kita itu yang lebih menderita daripada kita. Alhamdulillah, syukur ini saya tiba-tiba diberi Allah Bapak Ibu, mata kanan saya ini buta. Mata kanan saya ini buta dan ini gara-garanya jatuh. Saya kesandung paving di Hotel Lorraine, sedang gathering dengan keluarga besar. Saya panitianya sudah 2-3 bulan saya sudah heboh. Pas hari hanya saya tambah heboh. Pas maghrib saya kesandung paving, jatuh, tengkurap. Kebetulan saya bawa mangkok puding untuk ibu saya. Mangkok pudingnya pecah. Barullahnya itu kok ya nancepnya ke mata gitu. Itu kan sebetulnya ya agak aneh tapi nyata ya. Jadi mangkoknya puding itu nancep ke mata kanan saya, terus saya tengkurap. Begitu saya bangun ini sudah darah semua. Nah, adik, kakak, ibu saya, keponakan saya pada teriak, Bude, kenapa Bude? Mbak, kenapa Mbak? Aduh, Lek, gimana Lek? Wi, gimana? Wah, semua heboh gitu. Saya bilang, ada apa? Enggak apa-apa kok. Karena saya tidak diberi rasa sakit. Saya tidak diberi rasa takut. Itu loh Mbak, berdarah. Saya, apa? Berdarah apanya? Mata saya tidak ditunjukkan Allah dengan darah yang sudah ada di dada kanan saya. Saya sampai hari ini saya masih bingung darahnya yang mana, ininya yang mana, sakitnya yang bagaimana. Saya tidak merasakan itu semua. Terus saya langsung nyusul adik jalan sendiri ke parkiran mobil, padahal parkiran mobilnya kan jauh ya. Itu ya saya jalan aja. Di rumah sakit, diperiksa gitu. Akhirnya saya harus dioperasi. Dan selesai operasi, dites, ternyata akhirnya saya dinyatakan buta permanen mata kanan ini. Nah, alhamdulillah Allah memudahkan lagi ke saya. Allah menganugerahi dengan rasa syukur. Kata dokternya mata, Ibu, kok Ibu nggak nangis? Oh, kalau nangis bisa melek lagi ya, Dok. Kalau nangis bisa melihat lagi ya, Dok. Enggak, itu hanya keajaiban Allah saja. Oh, ya udah, kalau gitu saya nggak nangis kok. Saya sudah ikhlas. Ini mata ini kan miliknya Allah yang dititipkan ke saya.
alhamdulillah mata kiri saya masih bagus, masih bisa lihat sana sini, masih bisa lirik sana sini gitu ya. Kata Ustadz saya. Kemarin mungkin Bu Wiwi lirak-lirik jadinya terus matanya diambil Allah. Bisa jadi begitu Ustadz. Tapi alhamdulillah Ustadz, aku sudah dipinjemin mata selama 50 tahun. Jadi kalau ambil ya sudah nggak apa-apa. Nah, selama perawatan saya disuntik terus untuk infeksi, untuk supaya tidak berdarah terus, supaya ini, supaya itu. Itu saya kalau suster datang ya hanya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya. Karena sudah terbiasa mengkondisikan otak dan hatinya YKIPS, jadi YKIPS-nya udah nggak perlu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, nggak perlu tapping-tapping. Nanti kalau Bapak Ibu sudah membiasakan YKIPS dengan hati dan dengan pikiran kita, insya Allah Bapak Ibu tidak perlu di tempat umum harus pakai tapping gitu ya, nanti ditertawakan orang, itu ngapain sih kok ubun-ubunnya ditotok-totok gitu ya. Jadi kita hanya berserah diri saja itu. Nah, insya Allah seperti itu, insya Allah YKIPS-nya dijalankan terus, dilakukan terus setiap saat, setiap waktu, sebagaimana jantung kita ini setiap saat, setiap waktu selalu berdenyut mengiringi kehidupan kita ya. Jadi dengan berdenyutnya jantung kita ya kita, saya ikhlas, saya bisa. Atau menginstal DNA logos kita ya Mbak Ine ya. Dulu kita belajar DNA logos di Sukovindo di Jakarta ya. Nah itu atas izin Allah menganugerahkan saya dahan DNA logos itu. Jadi terus kita jadi sudah terbiasa. Saya sambil cerita begini, alhamdulillah hati saya Allah. Jadi Allahnya itu diinstal terus, dimasukin terus ke hati kita. Atau alhamdulillah. Sambil nyiram bunga, sambil apa? Sambil semuanya. Nah, yang repot itu kalau di kamar mandi itu saya Allah, astagfirullah. Saya terus begitu saya. Terus ya udah batinnya aja, mulutnya enggak Allah tapi ya hatinya Allah masih begitu. Kata Pak Faiz, ya gimana ya nyetop hatinya gitu. Enggak apa-apa daripada hatinya mikir yang jorok-jorok di kamar mandi ya mendingan tentang Allah. Begitu yang saya rasakan, begitu yang saya terima kemudahan-kemudahan dari Allah dengan wasilah ilmu syekh. Jadi kalau saya boleh berpesan, mulai sekarang aktifkan terus YKIPS-nya. Bapak Ibu senang nggak suatu hari ke luar negeri, ke Malaysia, semua pada ke Malaysia, saya kok nggak ke Malaysia? Saya, Allah, semua ke Malaysia, saya ke Malaysianya kapan ya Allah? Serah Engkau ya Allah, wong saya nggak punya duit. Tiba-tiba, Mbak, paspormu haji kemarin mana? Mau buat apa? Ayo kita ke Malaysia. Tiba-tiba saya diajak ke Malaysia. Tiba-tiba di Malaysia ketemu orang Filipina, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia. Saya orang Indonesia tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Filipina. Oh ya sudah, pakai bahasa Tarsan saja ya. Nah itu saya diizinkan Allah untuk menolong.
beliau orang Filipina. Saya lihat dari itu ya, tulisan di koper beliau orang Filipina. Beliau sakit, nggak bisa jalan, nggak tahu bagaimana. Saya bilang, Allah, God. saya bilangnya God gitu. Untung beliau otaknya tidak God selokan ya, tapi God Allah gitu ya. Terus bersyukur, thanks God. Begitu. Allah, ini ceritanya orang yang mengalami ya, bukan orang pinter, tapi orang yang mengalami saja. Nggak tahu bagaimana, dia hanya mengucapkan thank you God, terima kasih Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Beliau bisa berdiri, beliau bisa jalan, kemudian beliau mencium dengkul saya. Terus adik saya, hey, not tuduh. Jadi kakak saya ini bukan dukun, ojo disembah-sembah begitu ya. Nah seperti itu ya, saya hanya betul-betul mengandalkan YKIPS saja. Ya Allah, saya susah ya mengungkapkan begitu. Apa itu YKIPS? Karena sebetulnya penjenengan semua sudah lebih pinter dari saya. Hanya mungkin penjenengan belum memaksimalkan manfaatnya YKIPS. Padahal YKIPS itu 80% mempengaruhi kesuksesan tentang kebaikan, mempengaruhi kesuksesan tentang kesembuhan, tentang terselesainya masalah. Jadi seperti itu, mau kita bareng-bareng untuk mengamalkan YKIPS itu. Nggak susah kok. Adanya mudah, gampang gitu ya Mbak Ine ya. Aku jadinya malu. Oke, begitu. Matur sembah nuwun, sudah didengarkan omongan saya. Padahal saya tadi pengalamannya YKIPS dengan diagram yang bagus, karena kebetulan saya ini hanya nenek rumah tangga saja. Jadi saya hanya bercerita tentang ini loh YKIPS itu. Kok Bu Wiwi pinter banget ya, Bu Wiwi ahlinya ya. Aduh ya Allah. Tidak, saya itu tidak bisa apa-apa, saya hanya terserah Gusti Allah. Semoga saya ikhlas ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Udah, biar Gusti Allah saja yang menyelesaikan itu. Karena Allah mengatakan begini, wahai malaikat, itu lihat hambaku itu sudah ikhlas dan memasrahkan semuanya kepadaku. Maka tolonglah dia. Dia itu sudah nggak bisa apa-apa, jadi dia sudah berserah kepadaku. Maka tolonglah. Nah, kalau Allah sudah menolong, apa yang akan terjadi? Sudah selesai, hasilnya bagus. Alhamdulillah. Nah, jadi sebetulnya dia hanya melakukan itu. Ya begitu, sudah jam 6.21. Saya ngomongnya kebanyakan. Biasanya orang yang banyak ngomongnya, banyak dosanya. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan saya. Kalau itu betul, semua karena Allah. Kalau itu tadi salah, betul-betul itu karena kesalahan saya yang masih bodoh, yang masih belajar terus untuk memperbaiki diri. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Hampir nggak bisa berkata-kata nih, Bu Wiwi. Ya, Teh speechless ya dengar Ya, kisah ceritanya Mbak Wiwi, kita sampai ya, nggak nyadar udah 6:30. ya. Semuanya berdasarkan pengalaman beliau ya, Bu Wiwi itu bukan teori tapi terus mempraktekkan latihan. Boleh saya menambahkan ini karena Enggak. mungkin di antara kita ini yang cukup mengenal Mbak Wiwi, saya ya alhamdulillah Mbak Wiwi itu kita ketemu di Bandung, pernah jadi teman satu bed dia ngasih kisah sebelum tidur buat saya. Tapi terus terang saya itu banyak belajar dari Mbak Wiwi bukan dari kata-katanya. Dari apa yang dilakukan Mbak Wiwi saya belajar, oh begini caranya. Dan dari YKIPS itu yang paling penting adalah YKIPS memunculkan loving kindness. Itu yang saya lihat, Mbak Wiwi itu benar-benar gitu. Oh gitu caranya ya. Oh saya sebelumnya nerap itu kaku gitu. Benar-benar gitu. Loving kindness-nya. Jadi semoga berkenan nanti Mbak Wiwi kalau banyak yang japri mau belajar tentang ini ya. Terutama YKIPS yang melahirkan loving kindness. Cuman ini kondisinya lagi pandemi ya, kita belum bisa silaturahmi. Saya berharap bisa ke Solo nih Mbak Wiwi. Ya, yang kita terus bisa belajar, insya Allah kita bisa belajar loving kindness dari Rasul Mulia ya. Bagaimana beliau begitu loving kindness-nya bahkan sama non-muslim yang sudah memperlakukan seperti itu, beliau suapi bubur seperti itu ya. Jadi mari kita belajar dari Rasul tentang loving kindness ya. Dan semoga bisa nanti belajar juga dari Mbak Wiwi, kita bisa ketemu ya. Ingin menambahkan sedikit Tehno ya. Tadi sebetulnya yang saya tangkap yang utama itu adalah kisah kesedihan yang kemudian digeser menjadi YKIPS. Bagaimana kisah sedih menjadi suatu keyakinan gitu ya. Jadi dari situ saya belajar kalau kita ini wajar kan, hari-hari suka ada rasa celkit, tiba-tiba nggak enak, sedih, apa, cemas gitu ya. Yakinlah pada saat kita diberikan rasa itu adalah pertanda kita mau dikasih ilmu baru. Ya. Ya, Allah akan kasih ilmu baru. Ini terjadi pada saya nggak cuma waktu ditinggal almarhum suami ya Mbak Uwi, sahabat kita sekalian kemarin Kang Harun Allahyarham. Meskipun kita sudah berjanji waktu di takziah itu kita hanya akan sedih 3 hari, nangisnya cukup 3 hari, setelah itu kita lanjutkan kebaikan-kebaikan beliau, juga jaga silaturahmi dengan keluarganya. Tapi saya ingat hari kelima itu saya pernah, karena hari-hari biasanya ada masalah komunitas apa, saya kontak Kang Harun tolong bikinin ininya, Kang Harun. Termasuk kalau saya misalnya lagi belajar Quran, ini apa ya, saya kurang paham tentang ini, yang saya kontak Kang Harun. Karena beliau kan lulusan Gontor ya, dan penjelasannya tuh mudah dipahami gitu buat saya. Jadi hari-hari itu jadi keras, ini sekarang nanya ke siapa ya gitu ya. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan ada Ustadz Doni di sini ya, mudah-mudahan nanti bisa bantu menutup dengan doa ya. Ustadz Doni, kebetulan Ustadz Nanang tidak hadir. Jadi kemarin juga sempat Ustadz Doni juga menyampaikan menggeser rasa sedih itu menjadi rasa syukur dan YKIPS. Nah, kemudian tadi saya juga ingin berbagi kepada, di sini ada Mbak Yuni ya yang baru ditinggal oleh Ibunda, semoga husnul khotimah, juga Pak Taufik yang baru ditinggal oleh Ananda tercinta Kang Ihsan baru 2 hari lalu ya, bahwa godaan untuk sedih itu, jadi sedih itu memang wajar, manusiawi, nggak apa-apa. Mari kita sepakati sedih 3 hari aja. Dan yakinlah bahwa kita akan selalu digoda dengan rasa sedih itu, Coach Taufik. Saya hari kelima kemarin ditinggal almarhum Kang Harun, sempat tidur siang sebentar, begitu bangun hati saya rasanya sakit, nyelekit gitu, sakit banget. Nah, saya langsung, ya Allah, ini ada apa? Cuma saya yakin bahwa kalau ada sakit seperti ini, Allah akan kasih saya ilmu baru. Saya ambil Quran, langsung saya ngaji, dan Masya Allah saya ketemu langsung di surat An-Naml itu ya. Surat An-Naml ayat 70, mohon dikoreksi Ustadz Doni kalau saya ada salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahzan alaihim wala takum fi dhaikim mimma yamkurun. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka. Jadi begitu saya baca mereka, apakah ini setan yang membuat saya sedih gitu? Dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka.
kita udah janji nggak akan sedih, mau melanjutkan kebaikan-kebaikannya dan menggeser ke rasa syukur, sudah bertemu dengan orang yang begitu baik. Kita belajar dari beliau bagaimana melepaskan kemelekatan terhadap segala hal kecuali kepada Allah. Itu luar biasa, itu yang saya belajar dari almarhum. Juga belajar dari Mbak Wiwi. Mata diambil, udah lepas kemelekatannya terhadap hal-hal yang ada ini kecuali pada Allah. Jadi nanti Coach Taufik kalau digoda dengan rasa sedih, ingat ayat ini, Coach. Ya. Dan tetap terus Insya Allah. lanjutkan bersyukur bahwa memiliki anak yang begitu baik ya, melalui perjalanannya itu membawa Coach Taufik ke dalam jalan yang sebelumnya kita nggak sangka gitu. Jadi mari kita saling ingatkan untuk saya juga sempat nangis kemarin waktu Coach Taufik kasih tahu saya Kang Iksan diambil, tapi langsung saya ya Allah langsung beralih ke doa gitu ya. Dan semoga dengan adanya Zoom pagi ini juga menjadi jariah ya untuk Insya Allah. untuk almarhum Kang Iksan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwi tadi bisa memperkuat kita ya, Coach Taufik. Insya Allah, Coach. Insya Allah. Menggeser rasa sedih ini. Ya, kalaupun ada rasa sakit ya, sakit itu insya Allah akan dikasih ilmu baru untuk menghadapi itu. Kuatkan ya KIPS-nya dan lanjutkan dengan sedekah jariah dan doa. Lanjutkan Rasulullah kan menangis ketika anaknya meninggal. Ya, betul, padahal ya. dia kan kekasih Allah. Gitu. Iya. Jadi apalagi saya manusia biasa ya. Ya. Jadi kalau rasa sakit dicabut sebuah hati dari hati kami, ya pastilah sakit. Normal barangkali ya. Iya, tapi betul. Ya kemudian sadar bahwa Kang Ihsan ini sudah berada di tempat yang baik. Yang tadinya kami harapkan sebagai anak paling besar, menjadi gantungan keluarga di dunia, tapi ternyata dia malah menjadi gantungan ayah ibunya di akhirat nanti. Ya, dia yang akan menarik ibu bapaknya masuk ke surga. Makanya saya mengatakan ilustrasinya begini. Saya bawa foto anak saya, terus ditulisi di bawahnya, Papa, Mama, Kakang sekarang sudah berada di tempat yang baik. Insya Allah, kelak Kakang akan menjemput Mama Papa di pintu surga. Amin. Gitu, Coach. Amin. Gitu, Mbak Wiwi, Bu Wiwi. Ya. Jadi walaupun sedih, tapi ada rasa bahagia. Ya. Karena anak saya itu sudah dipercaya oleh Allah untuk menjadi gantungan orang tuanya di akhirat. Ya, bukan di dunia lagi. Kalau di dunia itu kan ya biasalah normal. Berapa banyak sih yang bisa kita harapkan dari seseorang untuk menjadi gantungan hidup. Tapi ketika di akhirat nanti itu waduh luar biasa ya. Tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung ya. Itu orang bisa dia mengatakan, ya ilustrasinya nih, Kakang akan jemput Mama Papa kelak di pintu surga gitu ya. Ya gitulah. Jadi dengan bahagia yang luar biasa ya, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Tapi ya rasa sedih tetap ada. Menangis itu ada ya. Tapi tidak membuat menangis itu menjadi jadi ya seolah-olah lupa diri. Ya, harus yakin. Coach ini sendiri suka memberikan inspirasi kepada saya. Dia sudah berada di tempat yang baik. Kemudian para ustadz, teman, saudara semua juga mengatakan begitu. Dia sudah berada di tempat yang baik. Kenapa harus disedihkan gitu ya? Jadi sedihnya bukan apa-apa. Sedihnya mah normal karena itu kami orang tua ya. Kami membesarkannya. Kemudian ya gitulah. Alhamdulillah bahwa perjalanannya seperti saya ceritakan kepada Coach Ina di WA, dia mulai dengan ya sudah 2 Ramadan ini dia menyediakan makan sahur, buka untuk orang tuanya. Kemudian saya diberikan sakit oleh Allah. Sehingga anak saya ini yang mengurusnya.
membawa ke dokter, membawa ke mengantar ibunya ke klinik yang biasanya saya lakukan. Itu dia lakukan semuanya dengan ikhlas, dengan bahkan suka sampai menangis dia itu ketika melihat orang tuanya sakit. Kemudian dia diberikan sakit COVID ini, yang kata Coach Ina itu untuk membersihkan dosa-dosanya. Sesudah dosa-dosanya bersih, Allah takut nanti kalau dia kembali ke dunia ini, nanti berbuat dosa lagi, makanya ditarik sama Allah. Ditarik dalam bulan yang suci dengan status syahid. Itulah dia jadi gantungan kami nanti di akhirat. Gitu. Makanya kami bahagia walaupun mengeluarkan air mata. Normal, apalagi ibunya ya yang melahirkannya. Sakit, tapi ada bahagia. Begitu teman-teman, walaupun saya juga sambil nangis juga nih. Iya, Coach Taufik. Terima kasih. Pastinya mixed feeling ya. Jangankan orang tuanya yang sudah sekian lama. Saya aja yang sebenarnya saya belum ketemu, tapi cuma mendengar cerita-cerita dari Coach Taufik itu kok saya juga nangis, Coach. Sampai sekarang juga saya mixed feeling antara separuh sedih, separuh bahagia gitu. Bahagianya apa? Saya mendengar betapa Coach Taufik dan istri sudah menunjukkan kasih sayang sampai saat-saat akhirnya ya. Saya terharu sampai kamarnya dirapihin dengan penuh doa seperti itu. Dan juga bahagianya bahwa almarhum sudah menunjukkan baktinya yang insya Allah membuat orang tuanya ridho gitu. Saya dengar kisah-kisahnya, ya Allah, ini perubahan yang luar biasa gitu. Itu ya Coach Taufik. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan ya. Iya. Mohon izin tadi ada Mbak Nina raise hand ya. Silakan Mbak Nina mau bertanya sama Mbak Wiwi. Kepencet Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma saya memang alhamdulillahnya pas masuk ini tuh kemarin bude saya di Cilacap juga diambil sama Allah gitu. Jadi yang rasa sedih juga, cuma pas ada ini ngerasa ada ilmu baru juga bahwa kita nggak boleh sedih berlama-lama gitu. Belajar dari Bude Wiwi juga, waktu itu juga sempat telepon ya Bude ya. Iya, monggo telepon lagi. Jadi masalah yang ada di hidup kita itu sebetulnya yang Allah itu ngajarkan kita bahwa kita suruh kuat dan tegar. Itu mungkin Bunda yang saya ambil dari yang kemarin kejadian Kang Harun juga. Jadi ilmu chef ini benar-benar kayaknya karunia besar gitu, khususnya bagi saya pribadi. Karena sampai saat ini juga saya masih kalau ingat-ingat yang kejadian itu tuh masih nangis gitu, masih belajar menata hati untuk masalah-masalah hidup yang Allah beri. Nah itu tuh ya Allah, setiap saya ini tuh nggak bisa ngomong, speechless. Dan sampai saat ini ngikutin ini juga speechless gitu. Aduh, apa yang mau diomongin, apa yang mau diceritain lagi, karena semua udah ada, udah disediain gitu sama Allah. Ceritanya Bunda Ine, Kang Harun, walaupun saya belum pernah ketemu sama Kang Harun gitu. Semuanya deh, Pak Faiz khususnya juga yang ngajarin ilmu ini, itu saya seperti mendapat sebuah karunia besar gitu untuk saya pribadi gitu. Makasih Bude Wiwi, makasih Tehnu, salam kenal. Saya juga baru di chef ini, juga Bunda Ine juga. Senang sekali ya, alhamdulillah sekali saya bisa gabung di grup chef Bandung. Makanya ya Allah jadi menguatkan hati saya juga. Mungkin itu aja, mungkin Bunda Ine, Bude Wiwi, Tehnu juga saling menguatkan. Mungkin saya kalau nggak ikut di chef ini kayaknya aduh entahlah apa yang terjadi sama hidup saya.
Makanya alhamdulillah ya Allah, saya ngerasa sekarang tuh kayak yang damai, terus seperti yang ngejalaninnya udah ya Allah seperti yang diajarin sama Kang Harun juga, sama Ustadz Faiz juga gitu. Makanya saya benar-benar sekarang ini itu yang menjadi ilmu. Ya Allah, walaupun saya belum total mengaplikasikannya, setidaknya untuk diri saya sendiri, menguatkan hati saya, dan dalam kedepannya ini menjalani ini, ya Allah, Allah tuh benar-benar ngirim ilmu ini tuh Pak Faiz itu, ya Allah, udah nggak bisa ngungkapin lagi deh Bunda. Itu aja kayaknya Bunda. Ya, terima kasih Mbak Nina. Guru kita ya, luar biasa. Mbak Nina, salam ya, saya juga baru tatap-tatapan sekarang ya di sini. Mungkin satu yang ingin saya tambahkan lagi ya Teh Noi, mohon izin. Tadi kan Mbak Uwi menyampaikan bahwa fake it dulu, bilang ikhlas. Tapi ada beberapa teman yang jawab saya, Bun, gimana sih caranya ikhlas itu? Ya sama dengan saya waktu awal saya pernah cerita ke Teh Noi, gimana sih ini Pak Ustadz dikirim sampai ke rumah saya untuk bilang saya harus ikhlas tuh gimana gitu caranya gitu ya. Nah, saya alhamdulillah lewat penyadaran diri ya. Saya tanya ke diri saya, apa sih yang saya takutkan dalam hidup waktu dulu itu gitu ya. Beberapa di antaranya kalau ditinggal orang yang paling kita cintai, yang paling dekat, almarhum suami. Ya, udah dipanggil tahun 2013. Saya pernah juga sampai harta habis, pernah gitu ya. Jadi semua yang saya takutkan itu ternyata setelah dilalui baik-baik saja gitu ya. Dan nggak cuma baik-baik saja, ternyata Allah berikan ilmu tambahan dari situ. Waktu saya kedukaan dulu ditinggal almarhum suami, kemudian jadi ketemu dengan sahabat-sahabat di sini ya, dengan Mbak Wiwi, dan ketemu dengan Pak Faiz dan seterusnya gitu ya. Jadi itu menyadarkan saya bahwa, nah ini yang membawa kepada self-talk sapu jagat ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah pada hafal self-talk sapu jagat ya. Ucapkan ini, resapi terus, berikan penyadaran kepada pikiran kita. Jadi self-talk sapu jagatnya ini, apapun yang terjadi kepada hamba di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, hanya akan memberikan kebaikan dan hanya kebaikan kepada hamba. Jadi masih dalam koridor penghambaan. Masih belum kerasa nyaman, ulangi lagi. Berikan penyadaran, betul apa yang terjadi kepada hamba di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, hanya akan memberikan kebaikan dan hanya kebaikan kepada hamba. Itu sudah merangkum semua YKIPS di situ. Jadi ucapkan dengan sepenuh kesadaran. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Teh Noi, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Teh Ine, Bunda Wiwi, Mbak Nina yang sudah sharing. Alhamdulillah. Pak Taufik beserta istri ya, alhamdulillah sudah hadir. Ya alhamdulillah, ya saya ucap syukur alhamdulillah terus dari tadi, masya Allah, ilmu dan ya tadi saya berkali-kali tutup kamera, nggak bisa nahan gitu. Ya karena ada beberapa kejadian yang hampir mirip ya dengan Pak Taufik ya, dengan anak gitu kan. Jadi seperti yang kajian-kajian seperti ini kemarin waktu hari Selasa itu dengan Ustadz Doni menggeser rasa kesedihan itu menjadi syukur gitu. Ya alhamdulillah gitu. Semakin kita memahami, melatih diri ini untuk selalu bersyukur, kesedihan itu memang berubah menjadi rasa syukur yang luar biasa. Lalu dibukanya jalan-jalan ilmu, jalan-jalan silaturahim dengan orang-orang yang memberi inspirasi, dengan orang-orang yang memberi hikmah gitu. Itu bisa ketemunya di mana aja. Kita nggak pernah bisa menduga gitu ketemu dengan rezeki yang Allah kasih gitu, berupa ilmu, berupa kemudahan, berupa kesempatan yang baik gitu. Jadi ya saya sempat mengalami kesedihan itu, efeknya luar biasa. Kalau jika berlarut-larut itu ke fisik itu rasanya lemes gitu, nggak berdaya, tidak mau melakukan apa-apa, maunya diem, meratapi, seolah-olah kayak meratapi. Tapi ya ini sahabat saya juga ya karena
memang ya itu kesedihan menjauhkanmu dari rasa syukur. Ini menjadi kata kunci pembuka hati gitu ya. Masya Allah, ya Allah, ampuni hamba jika selama ini telah salah, terlalu menggenggam kesedihan ini gitu kan. Karena ada beberapa rentetan kejadian yang mengalami keterpurukan rasa gitu. Jadi Masya Allah, Allah hadirkan gitu orang-orang yang memberi hikmah, alhamdulillah. Jadi di pagi ini juga insya Allah semoga kita semua diberi kemudahan untuk memahami gitu setiap ilmu yang hadir di dalam kehidupan kita. Itu semuanya atas kehendak Allah ya insya Allah. Nah sepertinya karena memang waktunya sudah mau mendekati jam 7 dan banyak juga yang mau beraktivitas. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumul khair bagi rekan-rekan saya yang sudah hadir di sini dan semoga Allah beri keridhaan. Nah, mohon maaf juga untuk Ustadz Nanang, hari ini ternyata tadi pada subuh itu udah dijemput katanya oleh panitia mungkin ya ke suatu acara, jadi beliau tidak bisa hadir dan alhamdulillah Allah menggantinya dengan Ustadz Doni nih. Ustadz Doni alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah terima kasih banyak. Ini rezeki sebenarnya alhamdulillah sangat disyukuri. Ya silakan jadi kita tutup saja untuk acara hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Doni Amir Sagaf. Kami persilahkan Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nui dan Bapak Ibu yang lain, salam kenal. Mudah-mudahan barokah. Mari kita awali doa kita tadi untuk wabil khusus untuk anak dari Bapak Taufik ya, yaitu Kang Ihsan ya, Kang Ihsanur Rahman. Demikian pula kepada untuk beberapa lagi ada Ustadz Aam Amiruddin yang sedang juga isoman, kemudian Teh Wulan ya, dan semuanya insya Allah yang keluarga ataupun sahabat kita di tengah situasi ini yang mungkin sedang terpapar COVID-19 ini. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, kami tidak mampu mensucikan Engkau sebagaimana mestinya ya Allah. Maka Engkau sesuci dan seagung sebagaimana yang Engkau tetapkan atas dirimu sendiri ya Allah. Maka bagimulah segala pujian saat Engkau ridho terhadap kami. Bagi Engkaulah segala pujian jika Engkau belum ridho kepada kami. Dan kepada Engkaulah segala pujian ketika Engkau telah meridhoi kami ya Allah. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta khalaqtana. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang memberikan kehidupan kepada kami. Ya Allah, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina. Kami haturkan, kami akui betul-betul betapa banyaknya nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami akui betul-betul betapa banyaknya maksiat, dosa dan kesalahan yang sampai dari kami kepada Engkau ya Allah. Maka ampunilah kami. Ampunilah kami ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa
kesalahan kami yang amat banyak dan hitam legam ini kecuali hanya Engkau, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan kami, istri maupun suami, dan anak-anak kami, ya Allah, baik yang telah wafat maupun yang masih hidup bersama kami di dunia ini, jadikan mereka sebagai penyejuk mata kami, baik dalam kehidupan ini maupun dalam mimpi kami ketika tidur. Ketika kami mengingat-ingat mereka, jadikan penyejuk mata kami, ya Allah. Hidup mati hanya singgah saja. Kami yakin ia tetap hidup di tempat yang lain, tempat yang berbeda, dan kami akan menyusul. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz Doni. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Hari ini alhamdulillah ditutup dengan doa oleh Ustaz. Ya, saya juga mau mengabarkan ya, Ustaz Doni itu ada kajian setiap hari Selasa dan Jumat ya Ustaz. Insya Allah besok ada ya Ustaz. Insya Allah. Ya, kajian dari Majelis Maqbul Qur'ani. Insya Allah itu sudah pertemuan ke-67 mungkin ya Ustaz ya. Yeah. Ya, pertemuan ke-67 alhamdulillah di sana akan dibahas tuntas mengenai ayat per ayat. Dan itu satu ayat pun mencakup banyak hal gitu. Insya Allah kita jadi banyak belajar di sana. Silakan hadir Bapak Ibu untuk hari esok. Nanti linknya akan segera menyusul ya. Dan jika ada yang mau berkenan gabung di grup Telegram, silahkan japri saya gitu untuk bisa di add ke grup Telegram. Kita di sana belajar bersama ya. Ya mungkin acara hari ini cukup sekian. Mungkin ada beberapa pengumuman lain nggak Teh Ina? Oh ya lupa untuk kajian KSB room sharing ini ada insya Allah hari Sabtu. Jadi kita satu pekan itu ada 2 kali, Kamis dan hari Sabtu. Insya Allah nanti untuk hari Sabtu ada Ibu Ani yang beliau akan sharing tentang isoman yang sudah dilakukan. Gitu. Alhamdulillah ya, beliau juga sama seorang sektor. Nanti kita ketemu di hari Sabtu insya Allah. Semoga Allah memberikan usia yang panjang dan berkah ya. Amin. Mungkin ya dari saya sekian. Terima kasih banyak buat teman-teman yang Bunda Ana dari Pekanbaru, dari tadi Ibu Yukiko dari Hiroshima Jepang, ada Hajah Dr. Anda Hajah Nanik yang baru hadir, juga teman-teman yang lain yang belum bisa disebutkan satu-satu ya, di sini sudah tampak banyak. Dan ini kadang-kadang waktu sharing link ini banyak yang menanyakan apakah ini bisa untuk umum, ya, insya Allah bisa gitu. Nah, juga ini beberapa WA yang masuk, aduh terlambat ya nggak apa-apa, nanti kita ada rekamannya insya Allah ya, saya kirim juga di grup yang di berbagai grup. Ya mungkin itu saja, terima kasih banyak, mohon maaf. Oh ya Teh. Ya. Mohon izin sedikit, ini Pak Ustadz Nanang itu tadi tidak bisa hadir, jadi Masya Allah Pak Ustadz Nanang itu setelah beliau sembuh dari COVID itu beliau punya keinginan untuk membuat 100 grup pengajian, Masya Allah. Jadi beliau tambah sibuk, dan untuk grup pengajiannya ini beliau memberikan Quran secara gratis. Jadi untuk teman-teman yang mau berinfak menyumbangkan Quran bisa menghubungi Ustadz Nanang, dan kita doakan semoga keinginan Ustadz Nanang untuk membuat 100 grup, sekarang tuh sudah sekian puluh kalau nggak salah grupnya, jadi sibuk sekali Pak Ustadz kita ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dan barokah menebar manfaat kecintaan kepada Quran. Amin. Amin. Ya. Ada lagi pengumuman? Nggak ada ya Teh? Udah cukup? Ya terima kasih banyak. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.